نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Semoga kita hidup di dunia ini di atas dua kalimat suci ini dan juga diwafatkan oleh Allah di atas dua kalimat suci ini. Bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah tanpa ada sekutu baginya, dan bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bapak Ibu saudara seiman, mari gerakkan lisan bersolat muliakan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Karena saya statusnya mengisi kekosongan, guru yang menetapkan pertemuan ini ada keadaan yang menjadikan tidak bisa hadir, maka pertemuan ini Bapak dan Ibu kita tidak menyambung bahasan beliau, tetapi mengisi dengan bahasan lain di bawah tema umum tentang ajaran Islam ini. Kita mengambilkan referensi dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah tentang darajatul halal wal haram, derajat-derajat yang halal dan derajat-derajat yang haram. Secara spesifik pembahasan ini lebih mengerucut nanti kepada sifat wara'. Maka dengan waktu saya meloncati muqaddimah beliau, satu paragraf sangat indah ya, menunjukkan wawasan beliau sangat dalam. Kita langsung ke bagian tentang masalah wara' itu sendiri. Pertama, wara' secara umum dipahami adalah sifat takwa atau bagian dari sifat takwa. Kita ulang, wara' adalah sebuah sifat dari ketakwaan. Takwa itu sifat umum, yaitu sifat takut dan hati-hati kepada Allah Ta'ala. Nah, wara' adalah bagiannya. Di sini Imam Ghazali rahimahullah membagi wara' kepada 4 tingkatan. Nah, ini kalau boleh kita kait lagi bahasa umum. Pembagian ini dari mana? Kok wara' ada levelnya? Pembagian ini bid'ah barang baru. Iya, sangat banyak sekali bid'ah barang baru yang dirintis oleh para ulama mulai dari generasi sahabat. Kenapa? Karena ulama memahami bid'ah barang baru itu tidak semuanya haram. Kullu bid'atin dhalalah, betul. Seluruh bid'ah sesat, betul. Cuma lafaz umum kullu, semua itu menurut ulama hadis adalah al-am al-mukhassas, lafaz umum yang dikhususkan. Hadis yang dipahami oleh ulama mengkhususkan lafaz ini pertama adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat baru dalam urusan agama kami ini yang bukan bagiannya, maka ditolak. Pemahaman ulama berarti membuat baru dalam urusan agama dengan sesuatu yang memang bagiannya tidak ditolak, karena yang ditolak adalah membuat baru yang bukan bagian dari agama. Kemudian hadis kedua adalah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayanqus min ujurihim syai'. Siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah kebaikan, dia dapat pahalanya, bonus pahala orang yang mengikuti mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka rincian-rincian ilmiah ini adalah bid'ah barang baru tetapi masuk sebagai sunnah hasanah. Sekali lagi, dia masuk ke kategori sunnah hasanah. Dan di riwayat hadis Nabi menisbahkan sunnah hasanah itu kepada yang membuatnya, bukan kepada Nabi SAW. Nah, mereka yang memahami makna sunnah hasanah ini artinya adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, itu terlalu memperkosa hadis. Kenapa? Karena dalam kajian ilmu bahasa Bapak dan Ibu, ketika lafaznya berbeda berarti maknanya berbeda. Menghidupkan sunnah artinya itu sunnah Nabi SAW, kemudian lama ditinggalkan, dihidupkan kembali, diamalkan kembali, itu artinya ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Adapun membuat sunnah baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW tetapi itu mengandung hasanah, mengandung kebaikan, maka itu dinisbahkan kepada pelaku atau pelopornya. Maka dengan ini banyak ulama-ulama salaf mendapat bonus pahala besar karena sunnah hasanah,
karena bid'ah hasanah yang mereka lakukan. Di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Jasa beliaulah yang menjadikan banyak hadis bisa diterima oleh kaum muslimin, karena beliaulah pelopor merinci membuat kategori hadis sahih yang lebih lapang dibanding rincian gurunya Imam Malik rahimahullah. Maka sampai Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah Nabi SAW. Maka ini saya kokohkan. Jadi rincian ini memang bid'ah, tetapi masuk kategori sunnah hasanah. Termasuk juga adanya ilmu nahwu dan shorof itu bid'ah barang baru, tapi itu masuk sunnah hasanah. Kenapa? Dasarnya sudah ada di Al-Quran. Ulama tinggal membuat rinciannya berdasarkan ayat Quran dan sabda Nabi SAW. Maka rincian Imam Ghazali, beliau membuat sampai 4 level wara. Ini barang baru, tetapi masuk sunnah hasanah. Mudah bagi kita mengukurnya, dibawa ke diri masing-masing. Maka Bapak dan Ibu, saya di penghujung ingin menegaskan nanti ini ajakan kita mengusahakan naik level sesuai dengan bahasa Imam Ghazali ini. Pertama adalah wara'ul udul, sifat wara' dari orang yang adil. Nah, adil ini bukan adil bahasa Indonesia, tapi adil bahasa Arab, yang berarti orang ini hidup lurus dan taat. Maka lawan dari udul adalah fusuk, fasik. Jadi orangnya adil, lawannya fasik. Wa huwa alladhi yajibu al-fisqu biiqtihamihi wa tasqutu al-adalatu bihi wa yasbutu ismul isyani wa ta'arrudi lin-nari bisababihi. Wa huwa al-wara' an kulli ma tuharrimuhu fatawa al-fuqaha. Wara' udul, wara'nya sifat hati-hatinya orang adil, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang kalau melakukannya menjadikan dia dihukumi fasik. Maka tadi kita sudah jelaskan, lawan dari udul adalah fusuk, orangnya adil, lawannya orang fasik. Jadi kalau melakukan itu orang dihukumi fasik. Maka wara' udul berarti menjaga diri dari dosa-dosa, dari hal-hal haram yang menjerumuskan kepada kefasikan. Orang yang menjaga diri itu disebut orang adil. Maka ini kalau boleh sedikit kita garis bawahi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana kita dapati dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahullah. Syarat orang adil salah satu adalah menutup kepala. Sehingga di kajian mazhab Syafi'i, orang kalau tidak menutup kepala tidak diterima kesaksiannya karena dicurigai sebagai orang fasik. Itu balik kaji mazhab Syafi'i. Tetapi ini tidak hanya di mazhab Syafi'i. Di mazhab Abu Hanifah, murid beliau Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan rahimahullah mengatakan fatwa beliau terkait dengan ulama. Ulama harus tampil beda dari masyarakat umum. Pertama, untuk menjadikan mereka sadar dengan kedudukan mereka, dimuliakan dengan ilmu. Yang kedua, agar masyarakat juga pandai beradab ke mereka. Memandang remeh ulama itu perbuatan tercela. Kenapa? Allah memuliakan mereka dengan apa yang ada di dada mereka. Maka memang ulama sangat didorong harus menguasai Al-Quran. Jadi kita harus berusaha untuk memperbanyak Al-Quran dalam dada kita. Karena memang bahasa Nabi SAW, "Walladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Orang yang tidak ada dalam rongga dadanya Al-Quran seperti rumah roboh. Maka berarti kalau kita mau rumah kita makmur, harus diisi dengan banyak hafalan Al-Quran. Nah, saya masih rumah setengah jalan ini Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu, mungkin Ustaz Afdal lebih banyak hafalan beliau dari saya. Saya baru di atas 300 halaman. Itu pun tidak 15 juz ya, karena kita ngapalnya loncat-loncat memilih surat-surat. Artinya rumah saya baru setengah jadi dengan ukuran itu. Jadi sekali lagi, ulama membuat standar orang menjaga sifat adalah, sifat udul agar tidak terjerumus kepada kefasikan. Dan memang kita bisa rasakan itu. Memakai peci, bertutup kepala itu biasanya tidak sebebas orang tidak bertutup kepala. Maka sebenarnya budaya nasional itu dasarnya dulu dari Islam kan. Pakai peci hitam, berpeci itu standar adalah standar orang tidak fasik.
Nah kemudian ada wacana itu dijadikan peci nasional, Muslim sama orang kafir disamakan boleh pakai. Nah, padahal itu dasarnya dari kita kaum muslimin. Jadi melakukan dosa-dosa yang menjerumuskan kepada kefasikan, orang dihukumi gugur adalahnya, dia terjerumus kepada fasik, dinamai sebagai kemaksiatan dan terancam masuk neraka karena dosa-dosa tersebut. Nah tadi kita kembali contoh soal peci. Tidak berpeci secara dasar tidak dosa. Bahkan Syekh Sabit rahimahullah dalam kitab Fikih Sunnah menegaskan sah kok, tidak ada masalah sholat dengan kepala terbuka. Tetapi gaya style seorang muslim berbeda dengan tampilannya. Maka ini menjadi jalan muru'ah, sifat penjagaan diri. Nah, bagaimana menstandarkan wara' udul? Ialah menjaga diri terkait apa yang diharamkan oleh fatwa ulama fikih. Jadi hal yang haram menurut fatwa ulama fikih, orang udul, orang adil menjaga diri dari terjerumus ke wilayah itu. Berarti level pertama ini Bapak dan Ibu, orang adil menjaga dirinya dari terjerumus ke dosa. Nah, tinggal nanti di lanjutan tasawuf kan dibagi dosa, ada yang kabair dosa besar, ada yang shaghair dosa kecil. Maka yang harus sangat kita jaga jangan sampai terjerumus ke dosa besar. Dosa kecil semoga Allah ampuni dengan sholat fardu 5 waktu kita, Allah hapus dengan wudu. Lebih dahsyat lagi kalau kita serius mentaubatinya dari waktu ke waktu. Itu wara' udul. Nah, ini level pertama yang harus kita miliki. Bahwasanya kita menjadi orang soleh, orang udul, orang adil dengan menjaga diri dari yang diharamkan. Jangan mencubu-cubu mengicuk nan haram gitu. Maka kalau terjerumus, perbaiki diri dengan bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada yang Maha Kuasa. Level kedua, wara'us sholihin, wara'nya orang-orang soleh. وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم ولكن المفتي يرخص في التنول بناء على الظاهر فهو من مواقع الشبهة الجملة فلنسمي التحرر عن ذلك وراء الصالحين وهو في الدرجة الثانية. Yang kedua adalah waraknya orang-orang soleh. Jadi pertama tadi waraknya orang-orang adil, tidak terjerumus kepada wilayah kefasikan. Bagaimana warak orang soleh menurut Imam Ghazali? Yaitu menghalangi diri dari sesuatu jalan yang membuka kemungkinan jatuh ke haram. Walaupun mufti, pemberi fatwa dari ulama fikih, memberikan rukhsah keringanan untuk masuk ke wilayah tersebut, binaan mengikut kepada zahirnya sesuatu. Saya ulang bahasa ini kalau masih berat. Orang-orang soleh bagaimana? Menghalangi diri, menjaga diri dari menempuh jalan yang akan memungkinkan terjerumus ke haram. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama yang jelas-jelas haram nih dia hindari. Nah ini tidak hanya jelas haram Bapak dan Ibu, ada kemungkinan terjerumus ke haram, orang soleh menghindarinya, menjaga diri darinya. Walaupun secara fatwa, mufti, pemberi fatwa memberikan rukhsah keringanan untuk melakukan hal tersebut, untuk mengkonsumsi hal tersebut, mengikut kepada zahirnya. Jadi secara zahir mungkin secara fatwa itu halal. Tetapi orang soleh mulai menjaga diri dari itu. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini masuk nanti ke wilayah syubhat, remang-remang. Remang-remang kan dekat kepada kegelapan. Sehingga orang menjaga diri dengan ini adalah orang soleh. Nah ini mari kita mulai masuk kepada contoh hadis Nabi SAW. Berdasar bahasa hadis Nabi SAW,
makanan-makanan yang cepat rusak itu kalau berserak di jalan halal boleh dimakan. Itu kan hadis ya. Kata Nabi SAW, beliau bertemu dengan kurma yang berserak di jalan. Laula anni akhafu an takuna min sadaqah la akaltuha. Kalau saya tidak takut ini kurma yang berserak ini kurma sedekah, saya makan, kata Nabi SAW. Itu perbuatan singkat tetapi mengandung makna yang dalam. Pertama adalah Nabi SAW tidak membiarkan segala sesuatu terbuang sia-sia. Kurma berserak sih kalau bisa diambil, dibersihkan, dia makan cina. Tapi beliau takut kurma itu kurma sedekah, tidak. Kenapa? Sedekah haram bagi Rasul dan keluarganya. Beliau takut terjerumus ke nan haram walaupun kurma terserak di jalan itu boleh gitu. Artinya logika umumnya pada Ibu, seandainya itu kurma pedagang, bukan kurma sedekah, Nabi makan. Kalau pasti itu kurma pedagang, Nabi makan. Tapi karena remang-remang, karena syubhat, mungkin ini kurma sedekah yang berserak, jadi beliau takut nanti makan haram. Itu kan remang-remang, tidak pasti haram, tidak pasti halal. Maka orang soleh mulai menjaga diri dari hal-hal seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita sudah masuk ke level ini berarti kita sudah naik derajat dari wara' udul. Nanjaleh pasti haram dihindari, itu wara' udul. Kita tidak makan babi, tidak minum khamar, itu wara' udul. Menjauhi zina, itu wara' udul. Level 2, wara' salihin. Secara asal fatwanya halal kok. Difatwakan halal. Tapi takut terjerumus ke yang haram, orang soleh menghindarinya. Nah, berarti kalau contoh itu, ayam boleh enggak makan korma? Boleh, berarti kok ibu korma terserak tuh dakwa makan dong. Bagian saya ke ayam, ya kan? Jadi dia tidak terbuang Bapak dan Ibu, tapi kita juga tidak konsumsi yang haram. Level 3, ma la tuharrimuhu al-fatwa wala syubhata fi hillihi walakin yakhafu minhu ada'uhu ila muharram wa huwa tarku ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Wahada wara'ul muttaqin. Level 3 disebut oleh beliau dengan istilah wara' orang takwa. Nah, berarti untuk kelas normal tingkat 3 ini selesai. Saya di sebagian masjid dulu hanya membahas sampai nomor 3. Saya meraba jamaah Jabar Rahmah, apakah untuk level 4 bisa kita ajarkan atau tidak. Kenapa? Karena itu kan kaji tasawuf. Jadi kita harus nimbang juga ini jamaah kesanggupan. Jangan sampai beko dek kaji tasawuf ini tinggi gitu. Kita justru jadi antipati. Karena sebagian orang kan ketika tidak sampai ilmunya ke sini jadi antipati. Sampai yang ada antipati dengan Imam Ghazali rahimahullah sampai mencela beliau, menghina beliau. Nah, saya takut kalau kita tidak sampai ke levelnya gitu, dibahas juga. Nanti takutnya jadi antipati. Ini yang kita waspadai. Jadi saya cenderung pertemuan ini dengan waktu mudah-mudahan kita hanya bahas sampai level nomor 3. Saya ulang nomor 3 tadi. Disebut wara' muttaqin. Wara'nya orang-orang takwa. Jadi orang takwa sifatnya wara'. Hakikatnya ada di derajat ketiga ini. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita baru di level 1 dan 2, menurut bahasa Imam Ghazali belum sampai ke derajat takwa, baru ke derajat orang soleh dan orang adil. Level 1 orang adil, bukan orang fasik. Berarti lah orang elok kan. Kalau orang fasik kan sebaiknya mati tidak disolatkan, kecuali oleh minimalis anggota keluarganya saja. Itu fatwa paling ringan yang saya pelajari. Maka kalau dia tidak fasik berarti kita solatkan. Dia dapat syafaat pengampunan dosa, kita dapat pahala sagadang Bukit Uhud, insya Allah. Nah, level 3 waraknya orang takwa. Hal-hal ini tidak diharamkan berdasarkan fatwa, juga tidak ada syubhat, tidak ada keraguan soal halalnya. Tetapi
karena takut seandainya masuk ke wilayah itu terjerumus ke haram, maka di sini orang takwa meninggalkannya. Ini masuk ke dalam konsep hadis. Beliau menukil hadis Nabi SAW, la yablughul abdu darajatal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'su. Ini teks yang ada di kitab ini ya. Saya dulu menghafal dengan teks yang sedikit berbeda. La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazram mimma bihi ba'sun. Makna hadisnya sama. Tidak sampai seorang hamba ke derajat orang takwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, tapi kalau dia melakukan yang tidak apa-apa ini, dia takut terjerumus ke dosa, maka dia tinggalkan. Itu waraknya orang takwa. Kita ulang. Tidak sampai seorang hamba ke derajat orang takwa, muttaqin, sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, tapi kalau dia melakukan yang tidak apa-apa ini, yang boleh ini, yang halal ini, akan menjerumuskan ke dosa, maka dia takut sehingga dia meninggalkan. Ini ringkasan dari 3 derajat yang dirinci oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi pertama dengan waktu, yang kedua dengan keadaan, saya masih nimbang nomor 4 untuk kita bahas. Jadi kita masuk ke contoh-contoh yang beliau berikan. Wa ammal haram alladhi dzakarnahu fi darajatil ula fahuwa alladhi yashtaritu at-tawarru'u anhu fil adalah wa iqtirahu simmatil fisqi fahuwa aidan ala darajat fil khubus fal ma'khudh bi aqdin fasid kal mu'atah masalan fima la yajuzu fihi al mu'atah haram walakin laysa fi darajati al-maghsubi ala sabilil qahri balil maghsubu aghlas idh fihi tarku tariq asy-syar'i fil iktisab wa idha'i al-ghair wa laysa fil mu'atah idha' wa innama fihi tarku tariq at-ta'abbudi faqat summa taraka tariq at-ta'abbudi bil mu'atah ahwan min tarkihi bir riba wa hadha at-tafawut yudrak bitasdid syar'i wa wa'idihi wa ta'kidihi fi ba'di al-manahi. Kita potong pembahasan pertama. Oh iya, dengan ini saya harus kembali ke muqaddimah beliau yang 1 paragraf karena memang susah menjelaskannya tanpa muqaddimah beliau yang bagus ini. Bapak dan Ibu, beliau menjelaskan bahwasanya haram itu semuanya jelek, keji gitu. Tetapi kekejian haram itu tidak sama. Demikian juga halal itu semuanya baik. Tetapi kadar baik dari sesuatu yang halal itu juga tidak sama. Ada yang lebih baik, ada yang baik saja. Beliau di sini memakai bahasa ilmiah kontemporer sebenarnya. Berarti ilmu beliau ini sudah tinggi ya. Yaitu soal sumber panas dari hal yang kita konsumsi. Zat yang manis saja memiliki 4 derajat panas. Yang pertama paling bawah itu gula. Itu mengandung kadar panas. Yang kedua vanit. Saya tidak tahu vanit ini, saya sudah cari di kamus bahasa Arab dan bahasa Indonesia tidak menemukan terjemahannya. Yang ketiga adalah dips. Dips itu manisan anggur. Dan yang keempat adalah madu. Itu kadar panas dari gula, vanit, sama manisan anggur dan madu tidak sama kata beliau. Yang paling panas itu madu. Makanya kita belajar Tibun Nabawi, kan ada namanya kuliah herba Tibun Nabawi ya. Karena madu itu dari Quran dan Sunnah dijelaskan mengandung penyembuhan. Maka orang yang mendingin gitu, butuh panas, maka untuk mencerna madu, air duluan, madu belakangan. Jadi air dulu masuk gelas, baru madu, supaya dia hangat gitu. Sebaliknya, kalau orang yang kondisi badannya panas pengen dingin, madu masukkan duluan, air belakangan. Kenapa? Yang dominan itu yang terakhir. Jadi air terakhir, maka dinginnya yang berfungsi Bapak dan Ibu.
Nah, derajat ini dicontohkan oleh Imam Ghazali keempat level tadi. Demikian juga derajat wara' tersebut. Nah, dengan ini beliau menjelaskan bahwasanya kadar haram juga demikian. Maka untuk level 1 tadi, wara' udul, orang yang menjaga diri dari yang haram berdasarkan level pertama ini, itu haramnya juga diukur kadarnya. Nah, tentu saja kita pulangkan contoh-contoh beliau nanti ini yang saya sudah baca bahasa Arab tadi dengan standar mazhab Syafi'i rahimahullah. Derajat wara' udul tadi yang disyaratkan sifat wara' agar menjadi orang adil supaya lepas dari sifat kefasikan, itu derajat kekejian haram tidak sama. Kenapa? Orang yang mengambil sesuatu dengan akad yang rusak atau akad yang fasik itu secara hukum berdasar mazhab Syafi'i terlarang. Contohnya adalah akad mu'athah. Jadi transaksi jual beli hanya dengan saling magian gitu. Agian pitih ambil barang. Itu di mazhab Syafi'i tercela. Kenapa? Karena akad jual beli di mazhab Syafi'i harus ijab qabul. Saya jual ini dengan harga segini, saya beli ini dengan harga segini. Jadi di mazhab Syafi'i, lafaz saya jual, saya beli adalah lafaz ibadah. Jadi orang yang melakukan jual beli dengan standar mazhab Syafi'i berarti jual belinya ibadah. Nah, akad mu'athah, walaupun mazhab lain memberikan kelapangan, ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan mu'athah tersebut. Sama-sama diagian saya, agian pitih ambil barangan, nyagian barang kau agian kenyap pitih gitu. Sebagian ulama membolehkan seperti. Tapi di mazhab Syafi'i itu masuk di kadar terlarang. Kenapa? Dia mengabaikan sisi ibadah dalam proses memperoleh rezeki. Kenapa? Karena di mazhab Syafi'i ada transaksi-transaksi yang mu'athah tadi dihukumi haram. Jadi harus ada lafaz transaksi saya jual, saya beli. Nah, beliau mengambil pembedaan Bapak dan Ibu. Derajat mu'athah walaupun terlarang itu di bawah derajat orang merampas harta dengan jalan paksa. Itu kan sama. Dari sudut pandang haramnya di mazhab Syafi'i sama-sama terlarang. Tapi merampas barang itu dapat rezeki haram. Copet, rampok, segala macam. Nah, derajat mu'athah di bawahnya orang takwa yang berusaha dari level 1 wara' udul berarti menjaga dirinya dari proses-proses seperti itu. Jadi kalau subuh ada Bapak dan Ibu jadi CME orang mau balik kok Pak ya, oh iya mau jual gitu. Artinya mereka berusaha mengamalkan ilmu bahwasanya ini adalah cara yang dipahami dari Nabi SAW untuk kita naik derajat. Menyepelekan hal-hal seperti ini justru dipandang menurunkan derajat kita. Nah, di mana tadi permasalahannya dengan dosa orang yang merampas? Karena di situ berarti dia meninggalkan cara yang syar'i untuk berusaha dan mencari rezeki, justru melakukan cara menyakiti orang lain. Adapun mu'athah tidak ada unsur iza atau menyakiti orang lain, tetapi dia meninggalkan cara ta'abbud, cara beribadah dalam transaksi. Kemudian lagi akad mu'athah tadi dipandang lebih ringan dibanding orang yang, saya ulang, summa tarku tariqit ta'abbudi bil mu'athah ahwan min tarkihi berriba. Orang yang meninggalkan jalan beribadah karena melakukan akad mu'athah itu dipandang lebih ringan dibanding orang yang meninggalkan mencari yang halal justru dengan melakukan riba. Nah, berarti riba lebih berbahaya lagi. Nah, riba kan haram ya, tapi secara langsung tidak ada iza, tidak ada unsur menyakiti.
Maka kita bisa merasakan perselisihan derajat ini, kata beliau, dengan penegasan syariat dan ancaman syariat tentang sesuatu dan larangan. Ini yang kita perhatikan Bapak dan Ibu. Jadi mana nyokarean dari syariat larangannya berarti kadar haramnya lebih tinggi gitu. Ma yang dipandang lebih ringan berarti kadar haramnya lebih rendah. Nah, ini seperti yang kita tadi bahasakan bahwasanya ada pembagian dosa besar dan dosa kecil. Orang wara'ul udul mulai berusaha menyelamatkan diri dari terjerumus ke yang haram sesuai dengan level-levelnya tadi. Baik, dengan waktu kita hanya punya 3 menit lebih kurang sebelum azan. Seperti biasa kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ini belum selesai. Semoga Allah mudahkan saya jadi peran pengganti lagi mendatang sehingga bisa kita usahakan sampai level 3. Kita baru mengambil contoh level 1 ya. Wara udul. Orang yang wara, orang yang berusaha menjadi orang takwa, menjaga dirinya dari terjerumus ke wilayah haram untuk hal-hal yang terkait dengan usaha rezekinya. Baik, kalau ada yang mau bertanya di pembahasan silahkan, di luar pembahasan juga silahkan. Kalau saya tahu saya jawab, kalau tidak sama kita cari insyaallah. Bapak Ibu, baliknya kajian bisa dipahami tidak? Kamu takut kelas banyak kamu ngecek kan? Tapi tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Kau tidak nak paham Bapak dan Ibu. Paham itu bukan saya yang memasukkan, karena saya kan juga belajar. Jadi paham ini Allah yang masukkan. Kita hanya ditugaskan belajar. Maka mempelajari ilmu bahasa adalah jalan untuk memahami. Pemahaman tidak Allah buka ke seluruh orang. Tinggal lagi kita harus berusaha belajar memahami. Maka memang saya sangat mendorong paham tak paham tetap duduk ngaji. Kenapa? Di sini majlis yang seluruh yang ada di dalam majlis ini dilingkupi oleh rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Nih Allah pun tak paham loh, tapi dengan duduk ngaji insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena Allah liputi dengan rahmatnya. Bisa dipahami bahasa saya? Pak Imran bisa? Safdal paham? Nah, duduk di mungko lah paham. Oh, kalau ke belakang agak ragu, karena sinyal kau tambah rendah gitu kan. Saya ulang ya, sekedar ringkasan kembali. Jadi wara' udul, sifat adilnya seseorang menjaga diri dari terjerumus ke yang haram yang menjadikan dia dipandang bermaksiat, dipandang sebagai orang fasik. Maka termasuk cara transaksi itu orang wara'udul memperhatikannya. Jadi kita naik level ini diajak oleh Imam Ghazali, tidak hanya sekadar memikirkan cerita halal, tapi ba'adinan halalku adalah ibadahnya gitu. Kan nambah karajo kan? Bisa saya mau jumpa soto sapiriang Pak Im. Aku agak pitih. Amo bali soto ko Pak Im tu. Amo jual ke ustaz gitu. Mengecek sakete tu dicatat dari malaikat kan? Itulah yang dipahami oleh Imam Ghazali sebagai ta'abbud. Sehingga dalam banyak hal di masalah amal, ulama ketika tidak membuka ruang pembahasan disebut istilahnya adalah ta'budi. Cara beribadah tidak nanya-nanya, tarimo saya. Itu yang diajar oleh Allah ya Rasul gitu. Maka dengan makna ini juga di mazhab Syafi'i, lafaz akad nikah ijab qabul itu ibadah. Makanya orang nan bisa bahasa Arab tidak boleh akad nikah pakai bahasa awak. Nah, jadi Bapak Ibu kalau lebih pandai bahasa Arab, cari dulu lah calon menantu dan pandai bahasa Arab, sehingga akad nikah tu bertambah ibadahnya. Saya nikahkan engkau itu pakai bahasa Arab zawwajtuka atau angkahtuka, itu ibadah dari sudut pandang mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, dengan waktu kita potong, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau dari kami ada kekeluhan lisan sehingga bisa jadi ada yang tidak nyaman. Kita berharap pertemuan ini hanya menghasilkan rahmat Allah Ta'ala. Tidak ada dosa di sini insyaallah. Tapi kalau ada dosa, mari kita hapus dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.